Hai, halo Sobat Minbi semua. Nah, welcome back nih di podcast Katanya Nyatanya gitu. Nah, senang sekali nih rasanya. Kali ini saya, Sela Sulastri, selaku relawan remaja PKBI Riau, bersama teman ngobrol yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa di siang ini. Ada Ibu Hajah Fariza SHMH, Kepala Dinas DP3 AP2KB Provinsi Riau, yang mungkin akan ngobrolin beberapa hal selama 30 menit ke depan ya Bu ya. Boleh disapa dulu Ibu. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore untuk pemirsa yang berada di mana? Ya, dimanapun saja yang saat ini mendengarkan podcast Katanya. Iya, nyatanya gitu. Oke, sekarang Ibu kesibukannya apa aja nih Bu selama keseharian belakangan? Ya, keseharian di belakangan tentu sebagai diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya tentunya harus melakukan kerja-kerja sebisa mungkin memperbaiki dan tentunya menjalankan tugas dengan amanah. Kesibukan sebagai normalnya kepala dinas di berbagai instansi, pasti sebelum mencapai di puncak yang sekarang Ibu pernah menjadi anak dalam sebuah keluarga. Seperti momentum yang tidak lama lagi akan kita rayakan, ada Hari Anak Nasional tingkat nasional dan juga Provinsi Riau yang insya Allah akan dilaksanakan 23 Juli nanti ya Bu ya. Pernah nggak sih Ibu di dalam keluarga tentu ada yang namanya dibanding-bandingkan Bu. Kalau Sela sendiri pernah, jadi makanya Sela nanya ya Bu ya. Entah itu dibanding-bandingkan dengan adik-beradik atau dengan anak tetangga. Biasanya ada sih, banyak gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga dengan anak sendiri kadang-kadang tidak sengaja mengeluarkan tadi kakak gini loh kan gitu. Terus anak tetangga mungkin lebih prestasinya lebih dari anak kita, kan gitu. Karena sebagai orang tua tentu pingin anaknya cerdas, berprestasi, kan gitu, baik. Terus ya bisa tentunya dalam penghafalan Al-Quran. Iya, masya Allah, amin. Dalam tinggi agama, gitu. Tapi itu selayaknya kurang baik untuk kita lakukan baik bagi orang tua dan juga bagi tumbuh kembang anak itu. Iya, benar. Nanti akan berdampak secara psikis. Iya. Karena dia selalu dibanding-bandingkan. Karena pada hakikatnya anak itu terlahir semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik, karena anak ibarat kertas putih yang semuanya itu contohnya itu dari orang tua dan juga dari lingkungan, baik itu di sekolah maupun lingkungannya sehari-hari. Iya, jadi nggak ada lagi nih omongan di luar-luar. Kalau saya lihat di sosmed tuh Bu, anak itu adalah ekspektasi keluarga. Emang benar harapan dari sebuah keluarga, tapi menaruh beban yang berlebihan kepada anak juga nggak baik ya Bu ya. Walaupun jadi beban dan ekspektasi harapan keluarga, kita juga harus punya arah dan tujuan sendiri dalam menentukan masa depan kita. Ya, seperti tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, ada tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Terlindungi dari dibanding-bandingkan lah salah satunya ya Bu ya. Nah, kenapa sih Bu perlunya di Indonesia ini memperingati Hari Anak Nasional setiap tahunnya? Kita berbicara dari belakang, kenapa ada peringatan Hari Anak. Oke. Jadi kita tahu bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Iya, benar-benar. Jadi pada saat sekarang generasi anak-anak sekarang merupakan generasi emas yang nanti pada tahun 2045 berumur 100 tahun, mereka merupakan generasi penerus yang kita harapkan, generasi emas selama 100 tahun. Kita harapkan mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini, pemimpin yang cerdas, berakhlak mulia, tentunya mencintai bangsa dan tanah Indonesia. Jadi kita harapkan
kita harapkan generasi penerus dalam menyongsong 2045 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekarang merupakan ujung tombak. Jadi harus cerdas, berakhlak mulia, mencintai negara dan bangsanya, dan tentunya menjadi saat sekarang kita arahkan untuk menjadi lebih baik. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Iya. Meratifikasi Konvensi Hak Anak yang sekarang dikeluarkanlah Kepres nomor 36 tahun 1990 yang di situ terdiri dari 5 klaster. Habis itu di 5 klaster diantaranya adalah kebebasan dan hak sipil, lingkungan keluarga dan perlindungan khusus. Ketiga, tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, klaster yang keempat pendidikan, dan kelima meluangkan waktu bermain dan bagaimana mereka bisa menghidupkan lagi wisdom lokalnya, budaya lokal. Jadi setelah kita meratifikasi, otomatis kita harus melaksanakan dan menyediakan semua pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak itu. Jadi itu latar belakangnya. Dan kita juga tahu dasar dari peringatan Hari Anak ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, bahwa kebebasan hak anak untuk melakukan yang terbaik buat dirinya. Yang kedua, Kepres nomor 44 tahun 1984 dan tadi juga Konvensi Hak Anak, Kepres 36 tahun 1990. Ternyata itu yang melatar belakangi perayaan hak anak. Dan kita juga tahu bahwa Hari Anak ini punya tujuan tersendiri. Tujuan dan makna tersendiri. Tujuannya adalah menghormati dan membangun serta melindungi hak anak itu. Mereka sebagai generasi penerus. Dan juga tujuannya adalah bagaimana kita semua ini, bukan hanya pemerintah bertanggung jawab untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak, juga bagaimana masyarakat ikut serta, dunia usaha, terus dunia lembaga swadaya masyarakat. Jadi secara bersinergi dan berkontribusi semua untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak. Kita juga tahu bahwa nantinya apabila sinergisasi itu terjadi, akan anak Indonesia seperti tema tadi akan cerdas, ya kan, ceria, bahagia dan berakhlak mulia. Jadi anak terlindungi, Indonesia akan maju. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dan tentunya untuk mendukung perayaan hak anak ini, Hari Anak Nasional, ada subtema yang diangkat pada tahun ini ya Bu ya. Ada namanya Anak Peduli di Masa Pandemi. Karena tahun sebelumnya, perayaan tahun sebelumnya itu kalau nggak salah itu dirayakan online. Ya, secara online karena pada masa tahun lalu pandemi COVID itu lagi sedang naiknya, tingginya anak kita seluruh dunia ya terpapar COVID-19. Jadi secara online. Jadi pada saat ini peringatan HAN yang tingkat pusat akan dilaksanakan di Istana Bogor, yang langsung akan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi, dan juga diikuti oleh 34 provinsi yang diwakili oleh Forum Anak secara offline dan juga secara online. Jadi nanti akan dibuka linknya, jadi seluruh anak Indonesia akan bisa melihat dan secara peringatan Hari Anak itu. Di dalam peringatan Hari Anak itu nanti akan disuarakan oleh masing-masing Forum Anak, disuarakan apa yang ingin mereka inginkan. Kejadian nanti akan disampaikan oleh masing-masing Forum Anak 34 provinsi kepada Presiden. Tentunya membawa aspirasi dari masing-masing daerah ya Bu ya. Masing-masing daerah. Apa saja yang mereka inginkan, permasalahan yang terjadi, karena di dalam peringatan Hari Anak yang terlibat semuanya itu adalah anak.
anak. Bagaimana kita memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi, ikut merencanakan apa yang akan dilakukan pada peringatan Hari Anak, apa perencanaannya, juga ada partisipasi mereka. Iya, sejauh mana sih partisipasi dan aspirasi anak dapat diterima gitu kan? Dan ini juga menjadi momentum untuk kebebasan anak sebagai wadah berekspresi gitu kan, Bu. Tidak hanya membawa aspirasi dari setiap masing-masing daerah, tapi juga membawa permasalahan yang mungkin bisa dicarikan solusi bersama-sama nanti di nasional. Oke, itu dia ya teman-teman atau sobat Minbi di rumah, latar belakang perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022. Kalau tadi kita udah ngomongin lebih jauh tentang tingkat nasional, kita tarik lebih dekat nih Bu di tingkat Provinsi Riau. Rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Provinsi Riau dalam menyambut Hari Anak apa aja nih Bu? Baik itu yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, ataupun perencanaan ke depannya. Direncanakan. Iya. Perikatan tingkat provinsi akan direncanakan pada tanggal 27. Dan nanti akan kita lihat waktu yang ada untuk kita bisa sebagai adalah Bapak Gubernur, kan, nanti agar bisa anak-anak juga bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti keterlibatan anak-anak. Jadi pada saat Hari Anak tingkat provinsi, itu tadi dari awal Ibu bilang bahwa nanti acara itu juga mereka yang akan langsung merencanakan, dan mereka juga akan berpartisipasi. Anak-anak 12 kabupaten kota, ini saat sekarang ini mereka udah mendaftar kegiatan apa yang akan mereka isi dari 12 kabupaten kota itu. Baik. Karena kita tahu bahwa anak tadi kan dari awal Ibu jelaskan bahwa merupakan penerus bangsa Indonesia ini. Jadi bagaimana kita menyiapkan pemerintah, menyiapkan semua semua yang diperlukan oleh anak. Karena bagaimana tujuan dari dunia dulu, ya kan, bahwa kita tahu Hari Anak ini dan pembentukan kota layak anak. Kita jelaskan bahwa di dunia dulu ada World Fit for Children, dunia yang layak untuk anak. Jadi itu diimplementasikan melalui kabupaten kota layak anak. Yang ada di Provinsi Riau. Iya, kabupaten kota layak anak itu adalah berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 25 tahun 2021 adalah bagaimana kabupaten itu membangun suatu sistem untuk pemenuhan anak, ya kan, pemenuhan anak dan melindungi hak anak, khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi World Fit for Children itu salah satu upaya. Jadi diikuti oleh Indonesia Idola. Idola itu akan Idola adalah Indonesia layak anak yang akan kita target pencapaian 2030. Dan provinsi sendiri itu menargetkan Propila kita menargetkan itu sekitar 2024 atau 2025. Oke, kita aminkan bersama. Karena pada saat ini kota layak anak dari 12 kabupaten kota itu kita udah mendapat 11. Tapi untuk Provinsi Riau itu pertama mendapat istilahnya di kota layak anak itu kan ada predikat penilaiannya, itu ada predikat Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Nah, jadi pertama yang mendapat predikat Pratama itu adalah Kabupaten Siak. Jadi pada tahun 2013. Jadi belum sampai 10 tahun, satu dekade, tapi kita selaku provinsi udah laku pembinaan sekarang belum sampai 10 tahun kita udah bisa progresnya
11 kabupaten kota. Masya Allah sekali ya Bu. Insya Allah pada tahun ini semuanya meningkat. Jadi Madya itu ada 45 kabupaten, ya kan? Nindya ada 5 kabupaten dan insya Allah nanti ada mungkin meningkat juga. Jadi kan mudah-mudahan pada tahun ini juga akan meningkat progres dalam predikat kota layak anak. Selain dari pemenuhan dan pencanangan untuk kota layak anak atau kabupaten layak anak, apa aja sih Bu rangkaian kegiatan lain yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan oleh DP3AP2KB ke depannya? Maaf, tadi bukan penjangan kota layak anak, tetapi kota layak anak itu adalah suatu penilaian mandiri dan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap provinsi, kabupaten sampai ke desa yang diberikan predikat yang itu tadi saya bilang kan bahwa sesuatu kabupaten yang sistem pembangunannya berdasarkan pembunuhan anak, pelindungan khusus anak yang berkelanjutan, terencana dan menyeluruh dan benar-benar terpenuhi sepenuhnya. Jadi dalam rangkaian Hari Anak ini yang sudah dilakukan oleh Forum Anak dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan itu diantaranya adalah tadi saya bilang mereka menyusun Suara Anak Riau yang nantinya juga akan dibawa ke Hari Anak tingkat nasional di Kebun Raya Bogor. Terus yang sudah dilakukan adalah webinar Fish Safari, bincang inspiratif bersama sahabat Forum Anak Riau. Yang ketiga Pekan Gembira Anak Riau. Yang selanjutnya adalah Partai Over bersama Kapolda, Kejaksaan dan DPRD Provinsi. Maksudnya begini. Forum Anak Riau melakukan take over itu gini, satu hari mereka menjadi Bapak Kapolda. Kemarin kebetulan sangat dari Bapak Kapoldanya, dari pihak Kejaksaan dan juga DPRD sangat antusias menerima anak-anak dari Forum Anak untuk bisa mengikuti selama satu hari kegiatan mereka. Bapak Kapolda, Kejaksaan dan juga dari DPRD. Jadi anak-anak itu bermimpi bagaimana menjadi ini. Jadi mereka bisa terinspirasi dan termotivasi. Waduh, Masya Allah. Itulah sangat istilahnya bukan hanya pemerintah dan juga forum komunikasi pemerintah, ya kan, unsur Forkompinda juga mendukung dari hak pemenuhan anak ini. Kalau dibayang-bayangin, dikhayal-khayalin ya Bu ya, jadi Kapolda sehari, jaksa sehari, itu sangat asik dan menyenangkan ya Bu ya. Kalau di DP3AP2KB di bawah naungannya ada Forum Anak dan Forum Genre Riau, untuk Sobat Minbi ketahui, dan di PKBI Riau nih Bu ada juga namanya Star PKBI dan Pick Smart. Mungkin next time bisa diajak berkolaborasi ya Bu ya, karena beberapa waktu lalu dan insya Allah akan ada kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan di Lapas Anak kelas 2 Rumbai dan juga Lapas Narkotika. Biasanya itu kami kunjungan ke sana sebulan 2 kali gitu untuk melakukan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan bersama anak-anak binaan. Dan insya Allah nanti di tanggal 23 Juli ada kegiatan outbound Hayo Main, mungkin bisa bersama DP3AP2KB berkolaborasi. Oke. Mungkin itu bisa di belakang ya Bu ya. Terus gitu untuk diketahui juga bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu mempunyai 2 kewenangan. Jadi kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, juga ada kewenangan di bidang KBIN. Keluarga berencana. Jadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada 2 kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi bukan hanya bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, juga ada KB dan keluarga sejahtera. Oke, baik. Jadi situ juga di bawah Ibu juga genre dan juga PIK remaja. PIK remaja juga. Jadi sangat kompleks di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk Provinsi Riau ini. Oke, jadi ada Forum Anak, ada Forum Genre, PIK R juga. Banyak anak-anak Ibu ya Bu ya. Setingkat Provinsi Riau itu sudah banyak sekali mungkin.
Oke Bu, perayaan pastinya bukan sekedar perayaan. Setelah bisa melakukan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 secara offline, kalau dilihat kilas balik setahun atau 2 tahun belakangan kan masih secara online ya Bu ya. Pasti ada yang bikin kita sangat terenyuh karena di saat kegiatan masih berlangsung secara online ada beberapa kasus yang naik, salah satunya pernikahan dini dan kekerasan seksual gitu. Apa saja sih upaya dari DP3AP2KB untuk menangani hal tersebut Bu? Sebagaimana yang diketahui bahwa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah membuat suatu peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 4 tahun 2018 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan nomor 4 tahun 2018 seluruh provinsi sampai ke kabupaten kota itu untuk dapat membentuk unit pelayanan terpadu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Baik. Jadi kita udah ada unit teknis UPTD yang di situ mempunyai tugas dan fungsi menerima laporan kasus, pendampingan, penjangkauan kasus, dan memberikan pendampingan, dan ada 6 tugas, diantaranya adalah pendampingan, dan juga ada 6 tugas fungsinya di situ. Penerimaan kasus ini, penerimaan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan. Baik. Itu berarti UPT-PPA-nya ya Bu? Iya, UPT-PPA-nya sudah terbentuk tahun 2019 di Provinsi Riau. Mungkin Ibu masih belum tahu ya Bu, beberapa waktu lalu UPT-PPA dari Provinsi Riau pernah melakukan kolaborasi bersama PKBI Riau membuat sebuah konten tentang alur mekanisme pelaporan kekerasan seksual pada anak, dan alhamdulillah waktu itu salah satu talentnya ada Sela Bu. Dan kemarin itu kolaborasinya itu emang sangat asik dan menyenangkan. Ternyata alur pelaporannya sangat mudah dan sangat efisien. Ada pertama kali masuknya tuh didata dulu, baru konseling bersama psikolog yang tentunya sudah bersertifikasi ya Bu ya. Sangat mantap. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana sih cara alur mekanisme pelaporan untuk anak yang mengalami kekerasan seksual, bisa dilihat di Instagram PKBI Riau. Ada salah satu konten yang berkolaborasi dengan UPT PPA DP3AP2KB Provinsi Riau. Silakan dicek. Oke Bu, kita alih dikit nih dari topik pernikahan dini dan kekerasan seksual. Saya mau bahas tentang kegiatan DP3AP2KB pada 1 Juli lalu. Soal unit pelayanan UPT PPA yang melaksanakan kegiatan pemberian kartu identitas kepada korban kekerasan anak di bawah umur. Masih soal kekerasan tadi. Bagaimanakah alur mekanisme yang bisa dilakukan oleh para korban untuk mendapatkan identitas tersebut, Bu? Wah, ini pertanyaan yang dijual di luar tugas dari UPT itu. Tadi kan Ibu udah sebutkan ada 6 tugas fungsi. Jadi ini merupakan bukan tugas dari kewenangan dari UPT. Ini berarti tadi bahwa kita tahu mendampingi. Ini bukan tugasnya. Jadi saya juga sangat istilah memberikan apresiasi kepada UPT. Boleh ditepuk tangan dulu ya Bu boleh. Ya. Karena di luar dari tugas mereka, mereka mempunyai istilahnya kepedulian, inovasi ya Bu ya. Memberikan kepedulian terhadap anak-anak yang mereka tangani, yang berkasus anak telantar. Jadi bagaimana ceritanya itu? Jadi gini ceritanya, mereka anak-anak yang sudah dilakukan, anak-anak korban kekerasan oleh orang tuanya, ya kan, oleh orang tua, bukan orang tua kandungnya, baik. Selama 3 orang, jadi mereka tidak punya identitas. Yang berusia 17 dan 2-nya lagi masih di bawah umur 9 dan 7 tahun. Baik. Yang 17 itu kan harus mempunyai identitas seperti KTP. Iya baik Bu. Nah, yang kedua, anak yang kedua harus ada kartu anak identitas anak. Jadi mereka memberikan pelayanan paripurna namanya.
Jadi di luar tugas berarti kalau saya menilainya itu kewenangan itu berarti mereka melakukan tugas pelayanan paripurna, ya kan, bukan pelayanan prima lagi tapi paripurna. Jadi memberikan bantuan dan mereka hubungi lokasi tempat anak itu berada dan mereka surati, ya kan, mereka dampingi sehingga anak-anak itu bisa mendapat kartu identitas tadi. Oke, dokumen untuk warga negara. Iya, itu kan sangat dokumen itu, identitas itu sampai mereka seumur hidup. Iya, benar, sangat penting. Kalau saya bilang sangat mulia tugasnya. Yang kedua, kami juga memberikan bantuan berupa peralatan sekolah. Iya. Nah, dan UPT dan Dinas Pemberdayaan Perempuan juga bekerja sama dengan Basnas. Kalau ada istilahnya yang memerlukan istilahnya bantuan secara dana, gitu kan, Basnas Provinsi Riau sangat membantu dan memfasilitasi, bukan membantu. Nah, misalnya ada anak-anak yang perlu apa, istilahnya kan, tinggal dihubungi. Itu tadi namanya sinergisitas dalam kolaborasi menyelesaikan masalah. Karena seperti yang kita tahu, para korban-korban kekerasan seksual ini pasti masih punya beberapa kesedihan atau kepiluan untuk membuat beberapa dokumen, karena pasti merasa tersudutkan terkadang ya Bu. Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang korban, entah itu membuat dokumen negara, pastinya pasti akan merasa sulit, bukan dari instansinya yang mempersulit, tapi dari merekanya mungkin, kalau bahasa kitanya segan gitu ya Bu ya, segan, sedih, entah itu karena pandangan atau penglihatan dari orang-orang kepada mereka gitu. Mungkin bisa kita apresiasi bersama UPT PPA dan Dinas DP3AP 2KB terhadap apa yang dilakukan beberapa waktu lalu pada tanggal 1 Juli menyerahkan dokumen yang seperti kata Ibu itu tugas paripurna ya Bu ya. Layanan paripurna. Dan mungkin para korban kekerasan di luar sana yang saat ini mungkin masih bingung bagaimana sih untuk mendapatkan dokumen sebagai warga negara, bisa langsung ke UPT PPA Pekanbaru minta bantuan Bu, karena udah jadi role model, udah bisa membuat beberapa anak menjadi berani gitu kan Bu, menjadi berani untuk mengajukan beberapa dokumen negara yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Jadi itu setelah anak-anak itu kita dampingi, kasus mereka dianggap sudah selesai. UPT PPA juga bukan dibiarkan seperti itu. Itu ada pemantauan sejauh mana mereka secara psikis, pembinaan, dan secara istilahnya bantuan materinya kita pantau. Jadi secara psikis kita punya psikolog untuk mendampingi secara fisik agar mereka bisa kembali hidup normal, melanjutkan sekolahnya. Jadi dipantau apabila mereka sudah bisa mandiri secara psikis, gitu, udah apanya sehat lahir batin, akan kita dampingi sejauh mana mereka membutuhkan. Yang kedua juga kita membantu memasukkan mereka ke sekolah. Memfasilitasi dan membantu mereka untuk mendaftarkan mereka ke sekolah. Baik. Kita akan lakukan biarpun itu di luar tugas dan fungsi dari UPT. Sangat mengharukan sekali kalau saya dengar dari beberapa cerita Ibu tadi ya Bu ya, karena pastinya itu tugas dari kita bersama agar beberapa korban kekerasan seksual, entah itu dari pihak keluarga atau pihak masyarakat di luar sana, bisa menjadi lebih berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan. Nah itu dia Bu obrolan panjang kita soal perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan dengan subtema juga pesan utamanya anak peduli di masa pandemi. Mungkin bisa kita dengarkan bersama pesan dan harapan Ibu kepada anak-anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, terkait Hari Anak Nasional tahun 2022 ini Bu, silakan. Ibu berharap sebagai orang tua, seorang ibu yang mempunyai anak, dan juga ibu
Ibu memandang anak-anak Provinsi Riau khususnya adalah anak-anak kita semua. Iya, benar sekali. Keberhasilan anak-anak itu tidak lepas dari dimulai dari keluarga. Iya. Ya kan? Unit terkecil. Unit terkecil yang harus memberikan contoh tauladan. Iya. Yang selanjutnya Ibu berharap semoga ke depan anak-anak di masa pandemi Covid ini dan juga pasca pandemi Covid ini, anak-anak dapat kembali bebas melaksanakan aktivitasnya, dapat belajar bersama. Terus mereka dapat dilindungi dan mereka dapat berkreativitas dan melakukan dengan gembira dan tidak ada tekanan dan tidak ada rasa takut. Iya, benar-benar Itu sekali. harapannya. Itu harapannya. Iya, semoga nanti mereka bisa menjadi pemimpin generasi penerus yang bercerdas, berilmu, ya kan, berdaya guna dan juga tentunya berakhlak mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, itu dia pesan dari Ibu Kadis DP3AP2KB yang tentunya bisa kita panggil ibu dari semua anak di Provinsi Riau. Tentu saja ya, Bu. Ya. Semoga harapan dan pesan tadi dapat realisasi, dapat diaminkan bersama-sama oleh anak-anak yang berada di Provinsi Riau maupun nasional, dan semoga peringatan Hari Anak ini tidak menjadi sekadar momentum belaka tapi juga menjadi wadah bagi kita untuk sama-sama beraspirasi, bersuara tentang hak-hak anak tentunya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Sebelum itu Sela mau bilang dulu kalau tadi di UPTPP ada layanan konseling untuk anak. Di PKBI Riau juga terdapat layanan konseling, yakni konseling PKBI Riau. Alur layanan itu klien bisa mendaftarkan secara online di link bit.ly registrasi konseling PKBI, kemudian klien bisa menunggu konfirmasi jadwal konseling dari admin hotline, dan lanjut bisa menghubungi konselor bisa menghubungi klien untuk memberikan layanan konseling secara gratis. Bisa secara langsung melalui handphone ataupun langsung ke kantor PKBI di Jalan Swadaya, Provinsi Riau. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita omongin selama 30 menit belakangan dapat menjadi manfaat dan syafaat untuk teman-teman sobat mimpi di rumah. See you di podcast katanya selanjutnya. Bye.